Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya sendiri Mahendra Wijaya Kusuma dengan NIM D1A019338. Kali ini kita akan membahas dengan topik perlindungan hukum terhadap indikasi geografis. Saya bersama dengan tim saya sendiri, di sebelah kiri saya ada Saya Muhammad Yazid Zidan Akbar, NIM D1A019371. Saya lalu Muhammad Dani Aldi Pranata, NIM D1A019308. Dan saya Muhammad Iwalil Hamdi Amrullah, NIM D1A019365. Saya Muhammad Sofyan Hakim, NIM D1A019401. Saya Murden, NIM D1A019407. Pernah ketika saya mengikuti perkuliahan Haki waktu itu, dosen saya bilang bahwa kangkung ini adalah salah satu produk dari orang Lombok yang mendapatkan perlindungan terhadap indikasi geografisnya. Saya bingung tuh, kenapa kangkung Lombok? Kan kangkung itu dia umum di Indonesia kan, semuanya punya kangkung. Tapi kenapa Lombok ini ciri khasnya itu, produknya itu kangkung? Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan indikasi geografis itu seperti apa nih? Kawan-kawan ada yang bisa membantu menjelaskan? Ya, jadi indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Oh, berarti karena kangkung itu rasanya beda ya? Beda ya kangkung Lombok sama kangkung lain? Beda. Berarti karena itu ya mungkin dimasukkan jadi indikasi geografis. Ada perbedaan sendiri yang terdapat. Tapi yang masih saya bingungkan itu adalah latar belakang. Kenapa sampai kangkung Lombok ini didaftarkan jadi indikasi geografis? Khas orang Lombok. Latar belakangnya pasti ada tuh. Nah, jadi yang dasar pemikiran kenapa sampai kangkung Lombok ini diangkat. Ya, ini sekarang jadi nasional loh perlindungannya itu. Oh my God! Nah, latar belakangnya gimana itu? Kan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam tersebut menumbuhkan berbagai macam keunikan baik hayati maupun nabati sehingga menimbulkan potensi yang sangat luar biasa. Berkaitan dengan keanekaragaman, di sini perlu adanya perlindungan hukum terhadap aset nasional di wilayah Indonesia, terutama kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis. Oh, berarti berangkat dari keberagaman tadi ya? Oke. Jadi latar belakangnya itu terkait dengan keberagaman dan perbedaan yang ada di Indonesia ya. Oke, saya tangkap mungkin karena kita itu berbeda-beda ya barangkali. Setiap daerah itu punya ciri khasnya sendiri, karakternya sendiri. Jadi karakter itu yang perlu dilindungi. Bineka Tunggal Ika. Oke. Nah, itu makanya ini ya. Makanya itu tadi saudara Sofyan tadi mengatakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum indikasi geografis itu sebenarnya sudah terdaftar dalam undang-undang, di mana dalam undang-undang pasal 56 sampai 60. Nah, gimana itu? Intinya isunya gimana? Yang di mana itu pasal 56 itu kan membahas tentang tata cara atau prosedur dalam pendaftaran indikasi geografis tersebut. Misalkan Bapak ini sudah punya produk ataupun apalah itu yang mau didaftarkan dalam indikasi geografis tersebut kan, tetapi Bapak menyalahgunakan. Nah, itu diatur dalam pasal 57 dengan 58. Kalau lebih jelasnya bisa dibuka pasal 57 sama 58. Oke, itu dasar hukumnya ya. Terkait dengan prosedur pendaftaran, kemudian kalau misalnya disalahgunakan itu bisa digugat ya. Itu dasar hukumnya 57 sama 58 tadi. Oke. Selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana bentuk kangkung Lombok yang tadi kita bicarakan yang legendaris ya. Ini ada videonya. Nah, jadi dari video ini tidak jauh beda sebenarnya kangkung Lombok dengan kangkung Jawa, kangkung Kalimantan, kangkung NTT. Cuma mungkin tidak tahu saya. Tapi gimana kalau dibuat pelecingan ada kira-kira? Wah, enak banget tuh. Enak ya. Lagi puasa kayak gini, mantap. Nah, terus kalau ruang lingkup perlindungannya gimana? Ruang lingkup perlindungannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tanda, barang, dan indikasi geografis. Tandanya seperti apa kira-kira? Seperti tempat. Kangkung Lombok. Oh, Lomboknya itu ya? Iya, Lomboknya terus itu. yang kedua tadi? Ada barang. Ada barang. Barangnya kayak kangkung ya? Ya. Iya, Jadinya Kangkung Lombok.
Oke. Misalnya kangkung di Jawa kan kangkung Jawa. Kalau di Lombok kan kangkung Lombok. Oke, kayak gitu. Jadi namanya itu diambil dari asalnya. Ya, ya. Coba buat ya untuk buka puasa. Main beres. Oh jadi seperti itu ya, menarik juga ya. Ternyata hanya sebatas kangkung yang dari Lombok itu ciri khas Lombok itu bisa diangkat. Nah kalau untuk aspek atau faktor yang bisa membuat ya kangkung Lombok itu sendiri bisa didaftarkan indikasi geografis atau bisa mendapatkan perlindungan indikasi geografis dari negara ini lah. Itu kayak gimana? Gini, kangkung itu hampir setiap daerah nih ya, hampir setiap daerah memiliki tanaman kangkung ini. Tapi di sini yang membedakan kangkung Lombok dengan kangkung-kangkung di daerah lain yaitu rasanya. Ciri khas rasa. Kualitasnya beda ya. Nah, jadi di sini yang mempengaruhi aspek perlindungannya itu adalah kangkung Lomboknya itu. Setiap orang kalau mendengar kangkung Lombok secara tidak sengaja mungkin ya, dalam pikirannya sudah terbayang-bayang kalau kangkung Lombok itu oh gini loh rasanya. Jadi gitu ada loh rasa daya tariknya kualitasnya. gitu Ya, lah daya ya. tariknya itu beda-beda. Nah, teman-teman ada yang pernah nyoba kangkung lain? Pernah juga waktu itu kan saya liburan ke suatu tempat itu, nggak usah lah sebut nama itu kan. Saya coba cicipin, ternyata beda kangkung Lombok sama kangkung di daerah di sana. Rasanya itu kalau yang di Lombok itu kan rasanya itu ada ciri khasnya. Kalau yang di sana itu agak-agak pahit lah. Oh begitu. Lombok. Pahit-pahit. Pahit-pahit kayak daun singkong gitulah. Oh oke. Berarti itu ya khasnya Lombok itu enak ya. Ya enak. Jadi dari kangkungnya. Oke. Apalagi selanjutnya? Dan ciri khas itu yang dapat didaftarkan untuk dilindungi di Dalam indikasi dalam indikasi geografis. Oke, siap. Tadi sudah kita bahas tuh definisi, ruang lingkup, aspek atau faktor ya, kemudian dasar hukumnya juga tadi semua sudah dibahas. Nah sekarang kalau sudah kita daftarkan tuh kangkung Lombok dan mendapatkan perlindungan hukum lah begitu kan dari indikasi geografis ini sendiri. Nah kira-kira manfaat dari kangkung Lombok ini mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis itu seperti apa? Nah, manfaat dari didaftarkannya adanya pendaftaran indikasi geografi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama manfaat bagi produsen dan kedua manfaat bagi konsumen. Salah satu manfaat bagi produsen antara lain yang pertama dapat meningkatkan harga di pasar internasional, yang kedua mengacu pertumbuhan ekonomi pedesaan, yang ketiga mengangkat reputasi kawasan indikasi geografis, yang keempat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional serta sumber daya hayati. Yang kelima, pengembangan argowisata. Kelima, mendorong kegiatan pengelolaan lanjutan atau produk turunan. Yang kelima, jaminan adanya kepastian hukum. Nah, sedangkan manfaat bagi konsumen itu yang pertama, jaminan kualitas produk dan jaminan hukum. Lengkap ya data yang kita peroleh di Google. Ya. Jadi apa yang disampaikan teman-teman tadi itu adalah bagaimana kemudian perlindungan indikasi geografis di Indonesia ini ada, terwujudkan dan terlaksana, dan gimana prosesnya biar bisa mendapatkan perlindungan seperti itu. Oke, yang saya herankan kangkung Lombok itu kalau dari segi rasa dan kualitasnya enak, emang ada yang suka kalau orang-orang luar itu? Oh gini, karena kangkung Lombok itu memiliki ciri khasnya sendiri. Nah, kan ciri khas orang-orang luar negeri itu ada luar orang asing lah ya, ada rasa pedasnya, kemudian ada manisnya juga. Nah, Kangkung bisa pedas? bisa kan secara pelecing kangkung itu terbuat pelecing itu kan terbuat dari sambal, ada gabungannya itu. Berarti kan? yang pedas itu sambalnya bukan kangkungnya. Iya benar. Tapi termasuk dalam golongan kan? Oh, golongan Dalam sambal. campuran. Ya, dalam Campuran proses pembuatan lah. Oh, begitu. Ya. Benar-benar kata tuh Muna tadi itu kan, saya temui turis-turis yang di Kuta itu juga kan dia lebih suka sama pelecing kangkung yang khas Lombok itu karena ciri khasnya itu dari segi bumbu sama rasa kangkungnya itu. Yang di mana itu tempatnya? Yang di resto-resto yang ada di Kuta itu. Bule-bule sana suka ya? Bule-bule sana suka.
Jangankan bule-bule yang di sana, kan saya juga salah satu pengusaha di sana. Oh gitu. Pemilik resto yang ada di sana. Bisa lah nanti mampir-mampir cicipi di sana kan. Tapi gratis kan? Gratis kan? Gratis, Oh, gratis. terima kasih sekali. Sombong amat. Oke, terima kasih atas khayalannya siang ini. Iya, terima kasih. Jadi mungkin cukup di sini diskusi garing kita ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan dari kelompok lain. Semoga banyak ilmu yang didapat dan mohon maaf bila terlalu banyak kebenaran yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.